Diam seringkali dianggap sebagai tanda pasif atau tidak tahu jawaban. Namun, dalam seni komunikasi, diam adalah alat yang sangat kuat. Ketika digunakan dengan tepat, diam bisa membuat lawan bicara gelisah, berpikir ulang, dan bahkan memberikan informasi lebih dari yang mereka rencanakan. Ini bukan tentang menjadi jahat, tapi tentang memahami dinamika percakapan. Berikut adalah beberapa cara untuk memanfaatkannya. Pertama, jeda setelah mengajukan pertanyaan serius. Setelah kamu mengajukan pertanyaan yang penting atau menantang, tahan diri untuk tidak segera menambahkan penjelasan atau pertanyaan lain. Tatap lawan bicaramu dengan tenang dan tunggu. Keheningan yang kamu ciptakan memaksa mereka untuk memproses pertanyaan itu dan merasa perlu untuk mengisinya dengan jawaban. Orang akan seringkali merasa tidak nyaman dengan jeda ini dan akhirnya mengungkapkan lebih dari yang mereka inginkan. Kedua, diam saat diberi informasi yang kurang jelas. Ketika seseorang memberimu penjelasan yang terasa setengah-setengah, ambigu, atau seperti berbohong, jangan terburu-buru menyela atau meminta klarifikasi. Cukup diam dan lihat mereka. Sinyal nonverbalmu seperti tatapan tenang dan ekspresi netral mengkomunikasikan bahwa kamu tidak sepenuhnya percaya atau menerima penjelasan itu. Tanpa konfrontasi verbal, kamu memberi mereka ruang untuk merasa gelisah dan akhirnya menambahkan detail atau mengoreksi ceritanya sendiri. Ketiga, gunakan silent treatment strategis dalam negosiasi. Ini sangat efektif dalam situasi jual beli atau negosiasi. Misalnya, setelah pihak lain menyampaikan penawaran, jangan langsung menanggapi. Diamlah sejenak, lihat penawaran itu di kertas atau layar, lalu angkat pandanganmu kepada mereka tanpa berkata apa-apa. Diam kamu akan ditafsirkan sebagai ketidakpuasan atau pertimbangan yang sangat serius. Hal ini dapat membuat pihak lain gelisah, dan seringkali mereka akan menawarkan konsesi atau harga yang lebih baik tanpa kamu harus memintanya. Keempat, jangan terburu-buru menjawab pesan. Di zaman yang serba instan ini, balas pesan secara langsung dianggap sebagai norma. Memilih untuk tidak langsung membalas terutama pada percakapan yang tegang atau penting adalah bentuk diam modern. Ini memberimu waktu untuk berpikir jernih dan justru membuat pihak di seberang menunggu dengan perasaan tidak tentram. Mereka akan bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu marah atau sedang mempertimbangkan opsi lain? Ketika kamu akhirnya membalas, posisimu akan lebih kuat. Kelima, tatap mata yang tenang dan tahan. Saat percakapan menjadi panas atau seseorang mencoba membantahmu dengan emosi, lawan dengan ketenangan, diam saja dan tataplah mata mereka dengan lembut tetapi mantap. Emosi mereka akan terlihat sangat jelas di tengah keheninganmu, yang justru membuat mereka merasa tidak nyaman dengan reaksi berlebihan yang mereka tunjukkan. Diammu menjadi cermin yang membuat mereka gelisah dan menyadari tingkah mereka. Keenam, diam sebagai respons terhadap pujian atau kritikan yang tidak tulus. Ketika seseorang memberimu pujian yang terkesan palsu atau kritikan yang pedas, jangan merasa wajib untuk langsung menjawab terima kasih atau membela diri. Sebuah jeda yang disengaja sebelum merespons menunjukkan bahwa kamu sedang menyaring perkataan mereka dan tidak serta-merta menerimanya. Keheningan ini membuat si pemberi pujian atau kritik merasa tidak surreal dan mempertanyakan niat asli mereka sendiri. Peringatan penting. Kekuatan diam harus digunakan dengan bijak dan etis. Tujuannya bukan untuk memanipulasi atau menyakiti orang lain secara psikologis, melainkan untuk menciptakan ruang dalam percakapan agar lebih jujur dan efektif. Menggunakan diam sebagai senjata untuk mengintimidasi atau mengisolasi seseorang secara terus-menerus adalah bentuk perilaku yang beracun. Kunci keberhasilannya adalah rasa percaya diri. Kamu harus nyaman dengan keheningan yang kamu ciptakan sendiri. Jika kamu terlihat grogi, trik ini tidak akan efektif. Latihlah dalam situasi sehari-hari dan amati bagaimana reaksi orang di sekitarmu berubah.